Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Huawei Watch GT6. Akhirnya udah bisa saya coba. Huawei GT6 ini udah saya pakai nih. Langsung saya ganti strapnya karena biar awet untuk nanti dijual lagi. Saya pakai strap dari Amazfit by the way. Kalau kalian tertarik nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Baru awal-awal langsung jualan ya. Oke, Huawei GT6 ternyata harganya masih sama persis pada awal peluncuran GT5 kemarin. Jadi bagi kalian yang sekarang lagi pakai GT5 dan bingung apakah mau upgrade atau enggak, saya bakal beberkan 7 alasan kenapa harus upgrade ke GT6. Tapi kalau bagi pengguna GT4 ini udah gak perlu mikir lama nih. Segera aja upgrade ke GT6 ini. Atau kamu pengen nyoba produk Huawei dari brand sebelah, dari Amazfit misalnya, dari Xiaomi misalnya. Ya silahkan disimak dulu ya. Siapa tahu fitur-fitur di GT6 ini kamu butuhkan. Oke deh, tanpa berlama-lama ini dia 7 alasan upgrade dari GT5 ke GT6. Alasan yang pertama, kamu ngerasa gak puas dengan mode bersepeda di GT5. Ya, karena salah satu fitur unggulan yang mereka kedepankan di GT6 ini adalah fitur mode bersepedanya. Jadi kalau kamu masuk ke mode olahraga bersepeda, di situ langsung dikasih opsi pilihan sepeda dan jenis-jenisnya. Kita bisa masukkan beberapa profil sepeda kita. Biar lebih jelas, yuk kita intip langsung aja ya mode-mode bersepeda di Huawei GT6. Oke, seperti ini user interface bersepeda di Huawei GT6. Ada titik 2 seperti biasa untuk pengaturan goal dan yang lain-lain. Ini sudah biasa, bisa kamu temukan juga di Huawei sebelumnya. Yang baru kalau kamu klik di sini bakal langsung tampil beberapa profil sepeda. By default udah mereka sediakan ya sampai beberapa. Kamu cek di sini sepeda 1, jenis sepedanya beda. Ini sepeda harian, kemudian sepeda 2, sepeda 3. Oke, kelewat. Sepeda 2, sepeda 3, sepeda 4, ganti lagi ya bentuk sepedanya, sepeda 5, sepeda 6, sepeda 7, kemudian tambah sepeda. Nah, yang bisa kita atur di sini profil sepedanya yaitu yang pertama jenis, sepeda harian kah, berbagi sepeda, saya nggak tahu maksud berbagi sepeda itu kayak gimana, sepeda balap, sepeda gunung, dan juga sepeda lipat. Contoh kita mau masukkan sepeda lipat, oke, kemudian kamu juga bisa masukkan profil berat sepedanya tuh berapa. Ini bakal ngebantu untuk pengukuran yang lebih akurat ya selama kamu olahraga dalam bersepeda. Contoh saya masukkan di sini beratnya 13,2. Kita oke, maka bakal masuk ya jenis sepeda ke-8 yang tadi sesuai profilnya yaitu sepeda lipat. Nah, sekarang kita masuk dan profil oke, seperti biasa ya ada asisten kayak gitu. Nah, di sini untuk jeda otomatisnya juga sangat bagus ya. Ini selalu bakal kena jeda otomatis nih karena sangat responsifnya jeda otomatis di smartwatch ini. Dia mendeteksi tidak ada gerakan. Oke, ada zona heart rate di sini, kemudian status heart rate, di sini kecepatannya, daya virtual. Di sini yang baru juga di GT6 ya. Kemudian durasi, jarak yang ditempuh, geser lagi ke bawah, ada elevasinya, total naik, total turun, dan juga taraf. Geser lagi ke bawah. Di sini ada kecepatan, kemudian kecepatan rata-rata, kecepatan maksimal, rata daya virtual. Geser lagi ke bawah, status pelatihan, dan ini untuk peta offline-nya. Oke, sebentar. Karena saya belum menambahkan ya, jadi kamu bisa menggunakan peta offline di olahraga sepeda. Wah, terus-terusan tuh kan. Karena tidak ada gerakan gitu. Oke, kita berhentikan dulu aja. Ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk user interface olahraga sepeda di Huawei GT6 yang ini dapat upgrade termasuk paling gede ya dari versi 5. Gimana? Apakah cukup itu jadi alasan untuk upgrade ke GT6? Kasih tahu di kolom komentar. Alasan yang kedua, kamu ngerasa gak puas dengan panel display di Huawei GT5. GT5 itu udah cakep sih, dia pakai panel display AMOLED. Tapi kalau dibandingkan dengan GT6 memang ada upgrade yang cukup signifikan. Dimensinya masih sama 46 mm, tapi kalau kita cek lagi nih, ukuran layarnya di GT6 jadi lebih luas. Dari 1,43 inci jadi 1,47 inci. Itu artinya bezel di GT6 ini lebih tipis daripada di GT5. Sayangnya saya nggak bisa komparasi langsung ya, karena GT5 saya udah saya jual.
Apa itu doang upgrade-nya di panel display? Itu mah nggak kerasa ya, cuma upgrade tipis-tipis. Enggak ya. Yang paling kerasa itu di peak brightness. GT5 kemarin itu peak brightness-nya cuma 1200 nits. Ya, cuma. Itu udah cukup terang, tapi GT6 ini lebih terang lagi mencapai 3000 nits. Ini tuh sama dengan kecerahan layar di smartwatch outdoor seperti T-Rex 3 Pro. Ya, 3000 nits mah ini bakalan nyaman banget ya visibilitasnya meskipun diterik matahari langsung. Jadi ini paket lengkap banget ya. Mode sepedanya banyak dan kalau kamu bersepeda di bawah terik matahari yang sangat-sangat terang, visibilitasnya bakal tetap nyaman. Alasan yang ketiga, kamu gak puas dengan performa baterai di GT5. Smartwatch itu bisa bertahan sampai 14 hari untuk typical use. 2 minggu, itu udah awet banget. Tapi di GT6 ini dibikin lebih awet lagi. Klaim dari Huawei, GT6 bisa bertahan sampai 21 hari. Rata-rata kan untuk daya tahan bisa sampai puluhan hari kayak gini ya smartwatch outdoor, smartwatch adventure. Tapi Huawei meskipun GT6 ini didesain untuk smartwatch fashion juga, daya tahannya nggak mau kalah dengan smartwatch outdoor. Nah gimana dengan pengalaman penggunaan saya selama 1 hari? Setengah hari saya nggak pakai AOD, setengah harinya lagi saya pakai fitur always on display dan sekarang posisi baterai pada saat video ini dibuat ada di 93%. Jadi belum habis 10% pun. Ini berarti memang GT6 baterainya awet. Alasan yang keempat, kamu butuh fitur fall detection dan juga SOS darurat. Fitur fall detection ini juga bakalan jadi fitur pendamping yang sangat cocok nih untuk para pesepeda. Untuk fitur fall detection ini by default dia nonaktif, jadi kalau kamu butuh harus aktifkan dulu di setting. Kalau udah diaktifkan, kamu tinggal tambahkan kontak darurat dan juga informasi-informasi penting lewat aplikasi Huawei Health. Nah, yang perlu dicatat, fitur fall detection dan juga SOS ini tidak atau belum secanggih Apple Watch yang bisa terhubung langsung ke satelit. Jadi tentunya smartwatch ini tetap harus dalam jangkauan HP utama kamu atau HP yang dijadikan penyandingan Huawei GT6 ini. Untuk nge-triggernya kamu perlu neken tombol crown-nya sebanyak 5 kali. Alasan yang kelima, kamu merasa gak puas dengan kualitas GPS yang dihadirkan di seri sebelumnya. Bro, Huawei itu udah cakep banget ya kualitas GPS-nya dengan teknologi sunflower antenna. Lock GPS-nya cepat, kemudian selama olahraga juga jarang loncat-loncat bahkan sampai putus. Tapi kalau kamu ngerasa gak puas ya dengan performa GPS di GT5 itu, bolehlah upgrade ke GT6 yang sekarang udah dual band 6 satelit system. Dari tadi alasannya kebanyakan bagi yang gak puas. Tapi ya mudah-mudahan bukan karena gak bersyukur ya. Oke, kita lanjut aja ke alasan yang keenam. Kamu ngerasa gak puas juga dengan body material di GT5. GT5 itu udah cakep loh, body materialnya dia udah pakai stainless steel yang udah tahan karat. Nah, di GT6 dia juga masih pakai stainless steel, tapi grade-nya di-upgrade jadi lebih tinggi nih. Jadi pakai stainless steel 316L. Kalau saya nggak salah nih, stainless steel 316L ini adalah material yang digunakan di T-Rex 3. Tapi agak kayak nanggung gitu ya, karena kan kalau T-Rex 3 itu bisa dibawa ke air laut. Tapi kan GT6 ini meskipun pakai 316L, masih belum bisa dibawa ke air laut. Maksud saya tuh belum bisa dibawa diving, belum bisa dibawa nyelam di laut gitu. Kalau cuma ciprat-ciprat doang mah ya aman-aman aja sih. Ya sayang aja gitu, tidak begitu dimaksimalkan potensi dari stainless steel 316L yang ada di smartwatch ini. Oke, sekarang kita masuk ke alasan yang terakhir. Misalkan kamu udah puas nih dengan GT5. Nah mungkin alasan yang ketujuh ini bisa jadi alasan yang tepat. Apa alasannya? Yaitu ya emang pengen upgrade aja dan duitnya ada. Ya ini mau digimanain lagi ya, disuruh gak perlu upgrade juga bakalan tetap upgrade karena ya mau. Pengen selalu nyobain smartwatch terbaru dari Huawei. Duitnya ada dan kepengen juga ada. Jadi ya silahkan terserah Anda. Oke, itu dia 7 alasan upgrade dari GT5 ke GT6. Kalau kamu punya alasan lain untuk upgrade dari GT5 ke GT6, boleh tulis alasannya di kolom komentar.
Saya bikin format kayak gini karena review Huawei GT6 udah terlalu banyak dan viewsnya juga gede-gede. Jadi ya udahlah, kita bahas format kayak gini aja. Semoga bisa membantu. Terima kasih bagi yang udah nyimak video ini sampai selesai dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.